Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Lailatul Rohma dengan NIM 12221000033. Di sini saya akan mempresentasi tentang perkembangan fisik dan motorik melalui permainan tradisional bagi anak usia dini. Untuk matkulnya perkembangan fisik motorik anak usia dini dan dosen pengampu Pak Noval MPD dan Pak Aam Kurnia. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu ada definisi kemampuan fisik dan motorik. Nah, kemampuan fisik motorik merupakan melakukan gerakan tubuh melibatkan otot dan koordinasi antara otot dan saraf. Keterampilan fisik motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Ada motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan melakukan gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan, melompat, dan berlari. Nah, motorik kasar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan penting bagi perkembangan fisik anak. Lalu ada motorik halus. Motorik adalah kemampuan melakukan gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil seperti menggenggam, menulis, mewarnai, dan memegang benda-benda kecil. Lalu motorik halus ini sangat penting untuk perkembangan kognitif anak dan penting untuk pengembangan keterampilan akademik anak. Lalu ada manfaat melatih fisik motorik. Yang pertama ada meningkatkan perkembangan kognitif, lalu membangun dan menumpuk rasa percaya diri, lalu menciptakan dan membangun sikap mandiri, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan sosial dan emosional untuk anaknya sendiri. Lalu ada definisi permainan tradisional. Nah, menurut Sukirman dalam Edi Waspada, definisi permainan tradisional merupakan permainan anak yang dibuat dari bahan sederhana sesuai aspek budaya kehidupan masyarakat. Selain itu, permainan tradisional atau permainan rakyat juga dirancang tidak hanya untuk menghibur diri sendiri, tetapi juga menjaga silaturahmi dan kenyamanan sosial. Lalu, permainan tradisional merupakan simbol pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan fungsi atau pesan yang berbeda. Lalu, permainan tradisional sendiri merupakan budaya yang memiliki nilai tinggi bagi imajinasi anak, hiburan, olahraga, sekaligus juga melatih bersosialisasi dan keterampilan. Selain itu juga, permainan tradisional dapat membantu mengembangkan motorik kasar dan halus anak. Lalu juga, ciri yang mencolok dari permainan tradisional sendiri adalah usianya sudah tua, tidak diketahui asal-usulnya, siapa yang menciptakan dan dari mana asalnya. Lalu permainan tradisional juga merupakan permainan yang sangat menyenangkan. Permainan ini bisa menyebar dari mulut ke mulut dan terkadang bentuk dan namanya juga sudah berubah karena menyebar dari mulut ke mulut saja. Lalu ada peran permainan tradisional dalam perkembangan fisik dan motorik, yaitu ada meningkatkan keterampilan motorik kasar dan motorik halus yang sudah dijelaskan tadi. Lalu meningkatkan koordinasi antara mata dan tangan. Koordinasi tangan dan mata sangat penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Contoh seperti menggambar, memegang benda-benda kecil, seperti itu. Lalu ada meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Keseimbangan dan koordinasi tubuh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari juga dan penting bagi perkembangan fisik anak. Lanjut, di sini ada jenis permainan tradisional yang dapat membantu perkembangan kemampuan fisik dan motorik anak usia dini. Sini saya mengambil 3 contoh saja. Di sini ada lompat tali. Permainan lompat tali sangat penting untuk melatih keterampilan motorik kasar anak. Selain itu juga, permainan ini juga membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dalam permainan ini, anak harus melompat tali yang dipegang oleh temannya. Lalu ada permainan bola bekel. Permainan ini dapat membantu melatih keterampilan motorik kasar anak dan koordinasi antara mata dan tangan. Lalu, meningkatkan kecerdasan dan cara berpikir logis, terutama pada permainan yang melibatkan hitungan, termasuk main bola bekel ini. Lalu, meningkatkan ketangkasan si kecil
atau si anak ini dalam melakukan berbagai macam gerakan dan melatih kemampuan berpikir strategis, jeli, dan jujur dalam bermain. Dan terakhir ada permainan engklek. Nah, permainan ini dapat membantu melatih motorik halus anak, lalu keseimbangan dan koordinasi tubuh anak, serta koordinasi antara mata dan tangan. Terakhir ada permainan engklek. Nah, permainan ini dapat membantu melatih motorik halus anak, keseimbangan dan koordinasi tubuh, serta koordinasi antara tangan dan mata. Permainan engklek ini selain itu juga melatih kendali ketangkasan anak. Nah, saat melompat itu melatih keseimbangan motorik kasar anak. Nah, melompat itu melatih kekuatan glutera, yaitu otot panggul dan bokong. Dalam permainan tradisional ini, anak dapat belajar tentang nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu juga, permainan tradisional juga menjadi saran mempererat hubungan sosial anak dengan orang dewasa di sekitarnya atau di lingkungannya. Namun, perlu diingat juga bahwa permainan tradisional ini tidak boleh dijadikan satu-satunya stimulasi untuk melatih perkembangan keterampilan fisik dan motorik anak usia dini. Anak juga membutuhkan stimulasi lain seperti olahraga, latihan terstruktur. Selain itu juga faktor keamanan seperti menjaga lingkungan permainan yang aman dan pengawasan orang tua yang memadai harus diperhatikan dalam bermain permainan tradisional ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang mengerti. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.